Hai, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya reading untuk pesan penting buat semua zodiak memasuki siklus Hadesati atau Saturnus transit yang terjadi tanggal 29 April pukul 11.26 waktu Indonesia bagian Barat waktu Jakarta. Ini cukup penting karena siklus Hadesati lamanya 2 tahun setengah. Siklus Hadesati adalah siklus karma situation atau pembayaran karma. Ini bacaan general, tidak akan cocok untuk semua zodiak yang saya bacakan karena saya menggunakan kartu tarot, tetapi saya akan korelasikan dengan bacaan astrologi. Video-video di channel ini adalah video-video bacaan tarot astrologi. Namun, untuk teman-teman ingin mengetahui lebih detail apa yang teman-teman hadapi dalam siklus Hadesati atau Saturn retrograde kali ini, teman-teman harus melalui personal reading berbayar. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi, silahkan hubungi saya untuk mengajukan personal reading berbayar. Ini bacaan general, jadi tidak akan cocok untuk semua zodiak yang saya bacakan. Namun, teman-teman bisa ikuti untuk menggunakan ascendant teman-teman. Attention, bacaan ini cukup berat. Jadi bagi teman-teman yang gaya hidupnya memang selalu antisipasi atau mewaspadai hal-hal yang akan terjadi, penuh strategi, maka bacaan ini cocok untuk teman-teman. Tetapi bagi sebagian teman-teman yang menyukai bacaan halusinasi, bacaan yang sifatnya happy, tidak realistis, maka video-video di channel ini bukan untuk kamu. Oke, disimak. Hai Pisces, pesan penting untuk Pisces pada periode Hadesati ataupun Saturnus transitnya, ini belum akan resonate. Tandai video ini dengan like, agar setiap bulan bisa kamu dengarkan ulang. Karena ini berlaku sejak April tanggal 29 sampai Desember tahun 2024. Pisces, Saturnus transit di houses ke-12. Jika memang Saturnus kamu cukup kuat melalui lakna chartnya kamu, maka ini perlu diwaspadai ya, Pisces. Kartu pertama ada The Fox, yang kedua ada ini Labyrinth ya, Pisces. Ada kartu Child, Mountain, gunung. Ada kartu The Sun, Lady. Lady dengan agresivitas. Di bottom of the deck ada Mouse. Pisces, dalam periode Hadesati ini general ya. Harus dicek juga chart kamu. Namun memang kalau Hadesati di periode houses ke-12 tidak baik. Di sini ada kerugian dari sisi uang, pengeluaran uang atau penjualan benda-benda berharga. Mungkin kamu harus menjual sesuatu, benda, untuk pembiayaan kehidupan kamu. Bisa saja pembiayaan kesehatan atau pembiayaan seseorang. Ada The Fox, kamu harus pintar-pintar banget pada periode ini. Harus secerdik The Fox, harus penuh strategi. Karena ada Labyrinth. Kamu mungkin kayak ngerasa berputar-putar dalam suatu permasalahan dalam kehidupan kamu dan gak menemukan pintu keluar untuk masalah kamu. Okay. Ada problem anak juga. Masalah konflik bisa saja kamu dengan anak, atau ada masalah kesehatan anak, atau anak akan pergi dari kehidupan kamu. Bisa saja anak kamu sudah dewasa, kemudian pergi meninggalkan kamu untuk tinggal di kota baru karena tuntutan pekerjaan atau ingin ikut pasangannya, bisa saja ya. Dan di sini ada kartu Mountain, gunung. Saya merasakan memang
Permasalahan inilah yang membuat kamu stuck atau berputar-putar dalam siklus kehidupan kamu. Oke. Dan outcome-nya saya lihat di sini ada kartu The Sun dan juga Lady. Kita lihat lebih dalam dulu. Saya klarifikasi lebih jauh untuk Pisces pada periode Sadisati ini. The World, Five of Pentacles, Age of Pentacles, Two of Cups, Three of Swords, Ten of Cups. Di bottom of the deck ada Temperance. Okay. Temperance adalah cleansing. Houses ke-12 terkait tentang pembayaran karma. Sehingga Saturnus akan sangat kuat untuk meminta Pisces menyelesaikan karma, siklus karmanya. Baik yang kamu tanam sebelumnya, maka baik yang akan kamu dapatkan. Jika tidak baik, maka dijalani, dilewati, dan harus dibayar. Oke. Kartu The Fox dan The World. Ya, jika kamu cerdik, jika kamu benar-benar penuh strategi melewati situasi ini, dan juga kamu membuka diri, menerima kenyataan, situasinya, maka semua bisa selesai. Ini adalah siklus penyelesaian, karena houses ke-12 adalah houses terakhir dari kehidupan. Dan kemudian kamu akan memulai lagi Pisces untuk periode kehidupan baru. Ketika Saturnus 2,5 tahun ke depan berada di fase kehidupan kamu, maka ada banyak hal yang harus kamu selesaikan. Ada kaitan tentang masalah keuangan di sini, Five of Pentacles. Ada masalah kesehatan juga. Masalah kesehatan membuat kamu nggak bisa untuk maju, nggak bisa untuk show up. Ya, banyak rencana-rencana di dalam kehidupan kamu yang terkendala karena masalah kesehatan atau masalah keuangan, pembiayaan kesehatan atau pembiayaan kehidupan. Kalau kamu mengalami masalah kesehatan, Pisces, artinya masalah kesehatan kamulah yang menjadi pembayaran karmanya. Tapi kalau kesehatan kamu baik-baik saja, bisa saja masalah keuangan kamu. Tidak ada kehidupan manusia yang sempurna. Kehidupan manusia pasti akan mengalami kekurangan di dalam aspek kehidupannya. Di sini ada masalah anak dan juga ada Age of Pentacles. Masalah pekerjaan anak atau masalah anak yang mungkin membutuhkan motivasi dari kamu untuk bisa masuk di bidang pekerjaan yang dia inginkan. Atau memang di sini kamulah seorang anak ini yang harus bekerja keras untuk orang tua misalnya, atau untuk menafkahi keluarga, tapi satu sisi kesehatan kamu juga bermasalah. Ada pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan, tetapi ada juga yang pengeluaran itu sebenarnya tidak berguna. Akan ada situasi penghabisan harta yang tidak berkah. Maaf, Pisces. Jadi kalau ada harta di masa sebelumnya yang Pisces dapatkan dari situasi yang tidak berkah ke dirinya, maka pada periode ini mungkin akan dihabiskan. Kamu jual untuk pembiayaan kesehatan, kamu jual untuk pembiayaan anak misalnya, atau uangnya untuk nutupin hutang misalnya. Oke. Tapi jangan khawatir. Sebenarnya kalau kamu menyikapi situasi ini dengan ikhlas ya, artinya oke, nggak apa-apa, saya jual aja deh, nanti juga bisa datang lagi duitnya, nanti rezekinya bisa lancar lagi, semuanya akan ringan. Tetapi kalau kamu ngerasa nggak rela melepas benda kesayangan kamu untuk dijual, tentunya akan berat. Kemudian rasa sakit, ketika kamu ngerasa sakit di dalam diri kamu ini adalah beban, maka akan jadi beban. Tetapi kalau kamu ngerasa oke, saya sudah memiliki kelemahan, dan kemudian gaya hidup saya harus berubah, saya nggak bisa lagi minum gula misalnya, kemudian saya harus minum yang lebih bervitamin, maka
dengan beradaptasi kehidupan yang baru, kamu akan nyaman. Saya nggak bisa lagi makan daging, saya harus makan sayur-sayuran, jadi vegetarian. Kalau kamu nggak ikhlas dengan perubahan kamu, ya pastinya akan berat. Tapi kalau kamu ngerasa, oke, nggak apa-apa, saya merubah gaya hidup saya, awalnya pasti akan sulit, namanya juga memulai sesuatu yang baru. Tetapi adaptasi penting dan pasti akan nyaman. Okay. Ada pekerjaan yang terkait dengan anak. Anak kamu membutuhkan pekerjaan bisa saja, atau kamu bekerja sama dengan anak dalam bisnis sehingga kamu mengharapkan anak kamu untuk jujur menjalankan bisnis karena situasi kamu saat ini sedang tidak bisa full time dan kerja keras ya untuk anak. Jika kamu sudah memiliki anak, tetapi kalau kamu belum memiliki anak, belum menikah, maka saya rasakan ini ada kaitannya kamu, yaitu sebagai seorang anak di dalam kehidupan orang tua. Dan ini ada kartu mountain ya, gunung tinggi, rintangan dalam hubungan cinta dan penyatuan. Jadi kalau kamu mengharapkan untuk bersatu dengan pasangan kamu, mungkin pada periode ini kamu harus melepaskan cinta kamu, karena kamu harus fokus terhadap diri kamu, terhadap penyelesaian karma situation dulu. Lepaskan dulu keinginan untuk cinta-cintaan, romansa. Kamu mungkin tidak akan bisa mendapatkannya. Kalau kamu memaksakan itu, maka akan ada permasalahan-permasalahan gunung tinggi ya, yang sulit untuk kamu lewati. Okay. Kemudian di sini ada rasa kekecewaan. Kekecewaan, terluka, pengkhianatan. Tetapi dengan kartu desan, sebenarnya situasi ini menunjukkan kenyataan di dalam kehidupan kamu, Pisces. Mungkin selama ini kamu menutup mata, menutup telinga. Mungkin selama ini kamu naif melihat seseorang, melihat situasi dan kondisi. Tapi pada periode ini kenyataan akan terbuka. Rasa kecewa itu ada, namun kalau kamu memahami bahwa kekecewaan ini adalah rasa kesadaran, maka itu akan membuat kamu realistis. Oke. Okay? Dan di sini ada agresivitas, hasrat, sexuality untuk sebagian yang sudah berpasangan ya. Kartu ladies dan juga kartu ten of cups. Oke. Okay? Saya lihat outcome-nya cukup baik dengan adanya keluarga yang bersama dengan kamu. Kamu bisa mencapai titik tertinggi kebahagiaan dalam lingkup keluarga. Namun aspek lain bisa saja bermasalah, yaitu aspek kesehatan, pekerjaan, anak, uang, dan cinta. Jadi kalau kamu berpasangan dan selama ini kamu menjalani third party dengan seseorang yang penuh hasrat di sini dan kamu juga ambisi untuk itu, pada periode ini kamu harus melepaskan itu semua dan kamu harus kembali ke keluarga, kembali ke zona aman. Temperance, bersihkan semua dosa atau hal-hal buruk yang sudah terjadi di masa sebelumnya, Pisces, dengan menghindari situasi masa lalu kamu atau masa sebelumnya yang buruk ya, bisa saja kamu terkait third party. Ini akan membuat kamu lebih aman, lebih ringan. Karena bagaimanapun keluarga kamulah yang tetap bersama dengan kamu untuk menghadapi situasi kamu saat ini. Ini pasangan third party kamu juga tidak ingin bersama dengan kamu melewati masalah kamu ini. Dia hanya inginkan kesenangan bersama dengan kamu saja. Oke. Okay? Kembalilah ke zona aman ya, Pisces, itu pesannya. Dan kartu The Sun ini mengungkapkan terbukanya semua persoalan dalam kehidupan kamu dengan jelas dan terang. Ya mungkin kamu akan mengetahui bahwa seseorang mengkhianati kamu, selama ini kamu sudah percaya, tetapi makna baiknya adalah kamu sadar bahwa selama ini kamu dirugikan, bahwa selama ini kamu banyak ditipu daya oleh seseorang itu. Kalau kamu nggak sadar, tentunya lebih banyak lagi kerugiannya. Oke? Okay?
Pulihkan kesehatan kamu, Pisces. Kenapa saat ini kamu berada dalam circle labirin, belum bisa keluar? Karena memang kamu saatnya untuk beristirahat. Istirahat adalah tindakan, action. Karena memang fisik kamu butuh itu. Oke. Pulihkan masalah keuangan di dalam kehidupan kamu. Kemudian abaikan dulu keinginan kamu untuk bersama relationship, partnership. Kamu butuh dukungan keluarga saat ini untuk bisa menangani persoalan dalam kehidupan kamu. Kembali ke energi awal, the word, ini adalah siklus penyelesaian. Pisces, kamu harus pinter-pinter, kamu harus cerdik melewatinya. Kamu bisa minta bimbingan seseorang yang bijak. Oke. Kamu tidak perlu dengarkan quotes-quotes yang gak jelas ya. Ini bisa menyesatkan kamu. Kalau kamu ingin mendapatkan inspirasi, maka bacalah buku filsafat kehidupan. Atau kamu bisa membaca kisah seseorang menuju kesuksesan. Quotes itu hanyalah kata-kata potongan yang kamu nggak tahu masalahnya apa, kenapa muncul quotes itu. Dan bisa saja diucapkan oleh seseorang yang egonya masih tinggi. Sehingga quotes itu bisa menjebak. Oke? Kamu harus ngerti apa informasi yang memang benar-benar berguna untuk kehidupan kamu. Baik, saya pikir cukup sampai di sini, Pisces. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk video eksklusif, silakan join membership, linknya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching. Bye.